kembali lagi di channel YouTube Lampung Kultur, sebuah channel yang membahas tentang kebudayaan dan kesenian di Lampung khususnya. Pasti pada kaget kan, hostnya kok berubah? Sama kita juga kaget sebenarnya. Ya, sore hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu masih muda, Cantik, berprestasi yang pastinya. Siapa dia? Ini kelihatan nggak? Barai, halo Rai. Halo Mbak Rara. Tos dulu dong. Tos dulu kita. Ya, sebelum kita Oh iya. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Rarai perkenalan dulu ke teman-teman Lampung Kultur yang ada di rumah. profil singkat gitu tentang Mbak Rarai. Nama saya Rarai Masai Socawoning Ati, dipanggil Rarai. Sekarang kuliah di Jogja Film Academy. Masih gimana ya? Ranginnya apa ya? Ya masih suka nulis puisi kalau nggak berteater. Terus juga sekarang aktivitasnya fokus ke kegiatan di film. Di Jogja itu apa nama kampusnya tadi? Jogja Film Academy. Itu beda sama isi ya? Beda. Oh beda. D3. Jadi kesibukan Mbak Rarai sekarang di Jogja Film Academy itu. Iya, karena aku kuliah di situ kan. Di semester berapa tuh Mbak Rarai? Semester 5. Semester 5. Iya. Berarti bentar lagi lulus ya. Itu Tahun S1 apa depan. D3? D3. Jadi tahun depan tuh udah fokus TA kan. Karena lebih cepat. Iya. Selama pandemi ini kuliahnya memang di Lampung, di rumah atau bolak-balik atau gimana kan film tuh. Kan kayak apa sih praktik mungkin lebih banyak. Iya. Kalau untuk sekarang ini kan aku baru masuk semester 5 kan awal. Di bulan ini masih online. Kalau bulan depan tuh offline. Nah, kalau sebelumnya itu online offline. Jadi aku online tetap di Jogja gitu karena kan ada beberapa matkul yang offline gitu. Karena D3 kan, dia harus banyak praktek gitu. Jadi harus selalu ada di lapangan juga. Kalau di Jogja Film Academy itu emang fokus ke produksi filmnya atau memang ada kelas aktingnya sendiri atau gimana? Atau justru kita yang main gitu? Iya kan jadi acting kan? Iya. Kalau di kampusnya sendiri ya sebenarnya produksi kan. Dia Produksi film. praktik gitu. Cuman kalau untuk belajar seni peran itu ada di matkul penyutradaraan gitu. Oh, salah satu mata kuliahnya. Tetap ada gitu. Bagaimana tapi lebih bagaimana sutradara mendirect aktor gitu. Kayak gitu sih pemahaman sebagai sutradara untuk seni peran itu bukan kitanya yang menjadi aktornya gitu, bukan. Tapi ada aja gitu kalau misalnya kakak tingkat gitu atau teman buat tugas film gitu atau buat TA atau apa, kadang minta tolong jadi talent tuh bisa. Tapi kebanyakan lebih membantu untuk kru film sih. Jadi itu kan tempat kuliahnya kan memang untuk industri film. Nanti setelah lulus itu masuknya ke apa ya? Industri film yang komersil atau yang memang apa ya? Film ya khusus apa ya? Individu gitu. Maksudnya buat independen. Independen juga. Kalau aku sendiri sih sebenarnya setelah dipikir-pikir, dirasakan itu lebih ke art house gitu sebenarnya. Independen berarti. Iya. Cuman kalau untuk relasi gitu, ya aku juga mau gitu untuk gabung dengan production house yang lain industri gitu di Jakarta gitu. Bisa gitu. Berarti sebenarnya emang Mbak Rarai suka di bidang perfilman atau emang ada apa sih kayak arahan gitu dari orang tua atau gimana, Mbak? Sebenarnya kalau dari awal itu emang udah di seni gitu kan, tapi di teater. Sama aku juga dari dulu tuh emang di sastra kan, penulisan puisi gitu. Nah kalau di film itu aku mulainya SMA, terus aku ngerasa aku fokusnya di film gitu. Tapi ya bukan berarti aku meninggalkan teater sama sastra itu enggak gitu. Masih tetap jalan. Berarti awalnya tuh dari SMA gitu ya, Mbak? Kalau film mulai nyemplung ke dunia film tuh SMA gitu. Tapi kalau arahan dengan orang tua sendiri enggak sih, enggak ada paksaan harus fokus ke
ya fokus ke dunia seni. Kebetulan kan ayah ibuku emang backgroundnya di seni gitu kan, di teater gitu. Tapi emang nggak ada paksaan untuk harus terjun ke dunia seni itu nggak ada gitu. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kan Rarai dulu aku dengar-dengar pernah bikin buku tuh. Buku apa sih judulnya? Teman kecil. Teman kecil ya. Itu waktu itu masih SMP kan? Iya. Nah, itu gimana sih kok masih Keren SMP banget kan, itu kan? masih SMP udah punya Kita buku. masih main apa ya SMP itu kan? Mbak Rara udah punya buku. Iya, makanya itu kok bisa gimana sih ceritanya? Terus buku itu tentang apa? Kalau buku itu sebenarnya antologi puisi kan. Antologi. Awalnya itu sebenarnya dari tugas dari guru SMP itu, jadi ada project mau fokus ke project video atau buat cover buku gitu kalau nggak salah. Nah, aku memilih ke buku gitu karena aku ngerasa ya aku emang sehari-harinya nulis puisi, ya udah sekalian aja diseriusin fokusnya ke situ. Tadinya ada partner gitu kan, tapi pada loncatnya ke project yang satunya gitu. Ya udah gitu, jadi sekalian launching buku. Itu antologi puisi, berarti nggak cuma Rara yang nulis di situ? Enggak, aku sendiri. Oh, kamu sendiri? Ya. Itu apa sih secara garis besar? Ada nggak sih tema-tema tertentu gitu? Sebenarnya itu kan kumpulan tulisan aku dari kecil, terus juga ketika SMP juga ada gitu. Cuman aku lebih fokusnya itu ke sosial, empati aku terhadap anak-anak jalanan gitu, orang-orang di kelas bawah gitu. Terus tentang pertemanan gitu sih. Masih SMP. Udah punya buku. Udah punya buku. Itu masih main ya kan? Kita masih ngapain? Ya aku juga main juga sih waktu SMP. Itu dijual secara komersil gitu ya Mbak? Atau cuman jadi produksi pribadi aja? Sebenarnya ya dijual juga, tapi karena mungkin masih SMP gitu, jadi belum berpikir otak bisnis gitu, kayak kemana ngikut aja gitu. Kalau ada yang mau ya tinggal kirim gitu. Yang ngurusin tuh ya ibu gitu, bapak gitu. Malah aku mah dengan polosnya kalau ada temen yang mau ya udah aku kasih aja. gratis. Kayak gitu sih. Nah, kan tadi ngomong-ngomong soal orang tua seniman gitu. Ya, kita semua tahu Rara ini kan dari dua seniman tokoh budayawan di Lampung gitu. Ya kan? Nah, maksudnya ada nggak sih itu jadi apa ya? Jadi penyemangat kamu atau ada pressure tersendiri nggak sih gitu? Karena ngingat background orang tua yang seniman gitu. Jadi gue harus jadi seniman juga nggak nih gitu? Oh, sebenarnya kalau dari kecil nggak ada patokan berpikir kayak harus banget jadi seniman gitu. Ya ngalir gitu aja gitu, apa yang aku suka. Aku nulis puisi gitu, aku berteater gitu kalau untuk bayangan sebenarnya aku berusaha punya jalan sendiri gitu, nggak mau aku punya bayangan dengan orang tuaku gitu sebenarnya. Cuman kalau untuk jadi patokan yang lihat gitu, ya di sisi lain ya menginspirasi juga gitu. Cuman aku punya caraku sendiri gitu, punya jalanku sendiri gitu. Ya aku ke film gitu, tapi bukan berarti aku ke film tuh karena ya orang tua aku di teater, dulu aku nggak mau di teater gitu. Cuman emang aku ketemunya passionnya di situ gitu. Jangan-jangan Rara dulu waktu baru lahir dibacain puisi sama Kak Is ya? bukan Udah pinter berpuisi. Nggak apa-apa juga kan kali ya? Nah, kan waktu itu kan bikin buku, terus waktu SMA, Rara kuliah SMA di mana? Di SMA 2 Bandar Lampung. Nah, waktu itu kan pernah pertukaran pelajar ya. Nah, itu gimana sih? Kok bisa gitu? Ikut pertukaran pelajar. Itu kemana sih Mbak Rai? Ke Italia. Ke Italia ya? Ya waktu itu sebenarnya SMP kelas 3 tuh aku searching sendiri kan di internet. Emang dari dulu tuh emang ambisinya pengen ngerasain belajar di Luar negeri. Ya di luar negeri ya gitu, atau di luar Lampung juga ayo gitu. Nah cuman waktu itu kan masih belum dibolehin itu sama ibu. Coba di sini aja dulu gitu. Terus tuh ya aku tetap konsisten gitu. Aku pengen ngerasain belajar di luar gitu. Sampai SMA aku kejar gitu. Emang programnya itu dia seleksinya itu pas SMA kelas 1, nggak bisa SMP. Jadi seleksi 1 tahun, terus mau naik kelas 3 itu aku baru berangkat. Baru mau naik kelas 3 itu? Baru berangkat? Iya.
Oh, Seleksinya 1 tahun dari kelas 1 semester. lumayan lama ya seleksinya. Iya. Di sana berapa lama itu, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi selama 1 tahun itu nggak ikut pelajaran di SMA gitu ya? Di SMA Bandar Lampung. Iya. Kalau awalnya ya gitu. Jadi di sana juga aku sekolah seperti biasa gitu. Awal datang tuh aku ngejalanin 2 sekolah. Jadi sekolah yang di Itali sama sekolah yang di Lampung. Cuman berubah akhirnya aku fokusnya sekolah yang di Itali gitu. Tadinya kan mau sekalian ujian nasionalnya di sana gitu. Tapi dari sekolah yang di sini belum bisa, ya udah. Makanya aku ngulang. Gimana sih di sana, apa ya kan kita anak muda gitu, masih SMA di sana tuh gimana, apa beda nggak sih sama Jauh yang di dari sini? orang tua juga kan? Iya. Orang-orang di sana lah gimana? Pastinya beda banget gitu kan, dari budaya, terus kebiasaan, pola pikir juga karena lebih terbuka gitu. Kalau luas sih, kalau untuk sistem pendidikannya ya di sana ketat gitu. Kalau aku lihat malah nggak ada ekstrakurikuler gitu, Oh nggak ada ya? Jadi fokus Nggak ke ada. belajar aja gitu. nggak ada istirahat, jadi tergantung dari gurunya sendiri gitu, mau ngasih istirahat apa enggak. Tapi nggak lama waktunya kayak di sini gitu, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dan itu mempengaruhi kamu nggak sih sejak? Selama setahun di sana. Iya, banget gitu. Karena aku tinggal sama keluarga angkat di sana. Karena ya cara budaya setiap keluarga kan beda-beda gitu. Cara pola asuhnya juga gitu. Terus juga aku bergabung dengan lingkungannya seperti apa, itu juga mempengaruhi aku juga gitu. Dari pola pikir, terus juga habit gitu, atau kebiasaan gitu. Dan nyampe sekarang masih tetap ke bawah ya gitu. Masih, tapi ada sebagian yang mungkin hilang gitu karena udah beradaptasi di sini gitu. Jadi di sana itu tinggal sama ibu angkat gitu ya, Mbak? Atau Ya keluarga angkat gitu, jadi volunteer buat mengasuh anak ketua pajar. Oh iya iya iya. Iya, gitu. Balik lagi nih ke kuliahnya Mbak Rarai di Jogja Film Academy itu. Jadi selama 5 semester ini Mbak udah pernah sempat ngeproduksi film gitu ya? Atau hanya ikut ini aja, tim produksi sementara seperti itu? Atau udah ada produksi film sendiri? Selama kuliah ya pernah gitu produksi untuk tugas, terus ada juga yang emang produksi sendiri, maksudnya proyekkan sendiri tuh ada gitu di luar kampus ada. Sebenarnya dari SMA itu aku buat film juga pernah gitu, tapi buat lomba ekskul film gitu. Terus di luar itu juga aku kadang proyekkan sendiri gitu dengan teman-teman di luar kampus gitu. Kadang juga bantuin karya teman-teman gitu yang di Jogja gitu sih. Terus aktif gitu kalau di Jogja syutingan. Nah, kamu kan, ya kita kan dari Lampung nih. Beda banget gak sih? Atau gimana deh kamu menanggapi dunia perfilman di Lampung nih? Ekosistem film itu gimana sih? Udah bagus belum? Atau kan banyak nih pandangan kalau anak-anak muda itu sukanya yang romantis-romantis. Kalau di Indonesia sendiri ya, kita banyak kan film-film kayak Dilan misalkan, terus Iya sih benar. dan sejenisnya gitu. Itu gimana menurut kamu? Kalau di Lampung sendiri sih yang aku lihat ya udah ya mulai berkembang, apalagi ada Cup Nonton ya. Jadi masyarakat Lampung gitu, apalagi anak mudanya ada tempat untuk punya referensi gitu, nonton film yang dari luar Lampung juga gitu. Terus tapi kalau untuk produksian yang aku lihat juga masih jarang gitu ya, masih belum kelihatan gitu, masih belum muncul gitu, masih di balik pintu gitu. Kalau di Jogja ya pasti gitu, karena emang sejarahnya juga kan lebih lama, terus industri kedua juga gitu setelah Jakarta. Terus juga kan kampus filmnya juga banyak gitu. Udah kebentuk kayak ekosistemnya kok di sana? Ya lumayan. Tapi kalau soal cerita film gitu sebagai anak muda, sebenarnya ada juga gitu yang nggak romantis, ada yang udah berani mengangkat isu-isu sensitif tuh udah banyak juga, ada yang emang personal, ada kayak gitu sih. Jadi nggak selalu tentang romantis aja ya? Ya, tapi paling mungkin di
anak SMA mungkin ya gitu. Karena pengalaman kemarin ekskul film itu lebih banyak ngangkatnya itu romantis gitu. Iya. Yang begitu-begitu aja gitu. Mungkin karena ngerasa lebih deket aja kalau romantis kan. Ngalamin, ngalamin. Anak masa muda gitu ya. Cuman kalau menurut aku ya nggak masalah juga sih gitu kalau kita ngangkat tentang romantis, asmara gitu, romance gitu. Cuman terkadang suka masih klise gitu yang diangkat cerita itu terkadang jauh dari merekanya sendiri gitu. Nggak dari sisi personal, kurang mengkritisi aja gitu. Jadi yang lahir tuh karyanya ya begitu lagi gitu sama aja. Padahal kalau ngomongin tema mah ya tema itu aja kan, cuman gimana caranya kita menggali mengemas itu sebuah cerita, riset. Apa sih? Nah, kalau hasil produksi film itu tuh di mana sih disimpannya gitu? Kalau misalkan orang-orang awam nih mau nonton tuh bisa nggak sih, Ray? Ditayangin di mana gitu? Iya. Sebenarnya udah banyak yang gimana ya? Ada juga yang emang film-film tuh dipublikasikan di YouTube gitu. Emang mungkin gaya politik si filmmakernya itu emang dia mengizinkan penonton tuh bisa nonton filmnya di YouTube gitu. Sampai jangka waktu yang lama gitu. Ada juga yang emang tidak mengizinkan di YouTube. Jadi ada tempat-tempat tertentu kayak misalnya screeningan kecil-kecilan kayak klub nonton gitu untuk selain bioskop dan TV itu punya tempat yang lain gitu untuk mengakses nonton film. Jadi itu tergantung ininya dulu, filmmakernya itu ya? Iya. Ya, kalau Mbak Rarai sendiri misalnya buat film nih, pinginnya ditaruh di YouTube atau nggak diizinin malah? Kalau aku nggak sih kalau di YouTube, aku malah lebih sukanya di layar-layar kecil gitu, screeningan gitu. Mungkin karena aku fokusnya itu ke festival gitu kan, di situ sih. Iya, minum dulu. Oh iya, minum. kasih. Kita minum air putih. Minumnya nggak ini. Aduh, sorry. Aku boleh minum yang ini? Boleh. Boleh lah. Nanti jadi tawar dia. Oh enggak, sekarang kita minta tanggapan Mbak Rarai tentang pemuda-pemudi yang ada di Lampung gitu. Apa tuh? Oh iya, gimana? Keterkaitannya juga tentang kesenian gitu. Nah, menurut Mbak Rarai sendiri gimana sih anak-anak sekarang itu terhadap dunia kesenian? Apakah mereka tertarik atau justru malah menjauhi kesenian itu sendiri? Khususnya di Lampung nih ya, Mbak. Kalau kita ngomongin di Jogja mah pasti udah banyak banget anak-anak muda yang justru malah terjun ke dunia kesenian gitu. Sebenarnya kalau di Lampung sendiri juga banyak sih kan yang anak mudanya terjun ke seni gitu, kayak mereka menyukai dunia media itu kan juga termasuk gitu. Iya. Ya menulis gitu, apa lagi ya? Ya udah banyak sih aku lihat gitu, cuman masalahnya nggak semua anak muda yang nyemplung ke dunia seni itu yang aku lihat ya di Lampung nggak jauh-jauh dari teman-temanku sendiri gitu, masih permukaan gitu, jadi belum bisa serius secara mendalam untuk mempelajari atau mengenal, memahami dunia seni itu masih sekedarnya iya aja gitu. Jadi nggak jadi prioritas gitu. Ya mungkin ada juga yang emang suka banget di dunia seni gitu, pengen mendalami tapi terhalang dengan misalnya orang tuanya gitu nggak mengizinkan gitu. Banyak juga temanku yang kayak gitu, suka nulis tapi nggak bisa terjun lebih dalam tuh ya karena halangan tertentu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal permukaan, Rarai sendiri nganggap film itu apa sih, sekadar hiburan kah? Dan apa ya, nggak cuma sekadar hiburan gitu loh, di situ ada itu media yang efektif buat ngebawa pesan penting gitu. Menurut Rarai sendiri gimana? Ya sebenarnya di film itu sendiri juga ya menurut aku ya bisa menyampaikan banyak hal. Itu kan bisa kolaborasi juga dengan seni rupa, sastra, teater juga bisa gitu, untuk menyampaikan pesan. Mungkin karena banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu gitu, dari segi pengetahuan gitu atau informasi gitu atau pengalaman tuh ya ada yang merasa lebih mudah di film gitu karena tergambarkan, apalagi
anak muda sekarang tuh lebih senangnya itu ya ke apa namanya, audiovisual, media, ya, kayak nonton gitu. gitu ya. daripada ngebaca. Malah minat mereka ke teater itu bukan berarti aku mengagungkan ke film tuh, Iya. enggak juga gitu, tapi malah minat mereka ke teater gitu, ke tulisan tuh malah Sedikit. kurang. Mungkin lebih banyak ngerasa udah visual yang udah jadi ada gerak, gimana ya? Ya lebih suka di situ. Dan mungkin lebih apa ya, lebih mudah nangkepnya dibanding, tapi kan beda-beda ya, memang kan ada Ya, yang ada. lebih suka mending baca gitu, ada yang Ada juga. mending nonton dan lain-lain. Apa ya, Jadi menurut Mbak Rarai, kalau di film itu lebih jelas gitu ya penggambaran serta penyampaian pesannya daripada teater sama menulis. Ya sebenarnya di film juga ada juga sih macam-macam yang emang gaya bertutur di filmnya tuh beda-beda, itu juga ada gitu. Dia lebih pakai semiotika gitu. Ada juga yang tetap juga kayak teater eksperimental itu juga ada gitu. Realis juga ada gitu. Jadi ada yang emang orang buat film tuh sekedar ya udah verbal gitu aja gitu, apa mudah ditebak gitu. Ada juga yang orang buat film itu dia pakai simbol-simbol yang apa ya, dia mempunyai makna tertentu, jadi biar penonton tuh juga bisa berpikir. Nah tapi tergantung juga itu filmnya ditempatkan di mana gitu. Impresi setiap penonton juga beda-beda kan. Ada yang memang dia punya wawasan sendiri ya, dia mudah memahami itu gitu. Tapi kalau ada penonton yang nggak punya wawasan soal itu, ya bisa aja dia nggak paham gitu. Malah bingung. Kecuali kalau dia ngobrol dengan si filmmakernya itu sendiri gitu. Kalau menurut aku begitu. iya mungkin kalau di teater tuh ada simbol-simbol tertentu kan, misalkan kalau ya properti gitu, jadi iya kan, Artistik juga ada gitu. semacam apa ya kalau kita baca metafor gitu ya. Ada juga penonton yang emang nggak tidak memfokuskan dengan artistiknya gitu. Jadi lebih penonton tuh mengamati alur ceritanya, seni perannya gitu. Padahal artistiknya itu sendiri tuh bisa juga gitu. Ada pesan tertentu gitu. Kenapa dia pemilihan warna kamarnya pink gitu. Kenapa dia pakai kostum-kostum yang warnanya hitam di scene adegan tertentu gitu. Cuma banyak yang bias gitu, enggak. Padahal di situ juga kan ada maksud tertentu ya. Iya. Iya, ada pesannya sendiri. Ya, ada art director juga gitu, sama memahami bagaimana di skenario itu sendiri kan, dia bagaimana bisa menerjemahkan cerita itu melalui dari cerita ke artistik gitu. Kalau Rarai sendiri selama kuliah ini memang fokusnya di penyutradaraannya. Penyutradaraan, tapi juga kadang nulis juga, cuman kalau untuk di kampus sendiri aku ke penyutradaraan gitu. Untuk TA-nya gitu. Dan kalau naskah gitu, itu memang bikin Buat sendiri. sendiri berarti ya. Ya, skenario gitu. Cuman ya juga aku juga kalau ada syutingan teman-teman, tapi ya aku nggak selalu di penyutradaraan, bisa bantu di kru job desk yang lain kayak gitu. Kalau Mbak Rarai buat naskah-naskah film itu biasanya sasarannya ke anak muda atau justru ke yang dewasa gitu atau gimana, Mbak? Sebenarnya aku pengennya umum gitu sih. Umum, siapa aja bisa nonton gitu. Iya, apalagi aku juga pernah buat skenario emang buat anak-anak gitu. Jadi ngomongin tentang mimpi dan harapan gitu, karena menurut aku tuh perlu gitu. Film tuh masih terus membahas tentang harapan gitu, cita-cita gitu, karena semakin banyak yang aku lihat tuh orang buat film tuh tentang isu yang tragis gitu. Udah tahu di TV atau di berita itu udah tragis, terus dibuat filmnya ditragis-tragisin lagi. Tragis lagi, padahal kan butuh kedamaian juga gitu kan. Gitu sih. Jadi ya tentang harapan gitu. Gitu nih. Iya, kadang media kita sekarang kan lebih apa ya, yang dituangin, yang disajikan ke masyarakat itu yang apa, yang jelek-jelek gitu ya. Jadi nggak masyarakat ada pesannya sendiri gitu. Dan kita tuh jadi kayak nganggep ini tuh penuh ketakutan kita mau gerak gitu, karena beritanya berita begal misalkan, berita pencabulan dan lain-lain gitu. Nggak ada apa ya, kenapa yang diberitain tuh bukan yang sisi-sisi positif gitu loh. Iya. Ya. Dan itu mungkin ya film juga salah satu perannya Banyak untuk juga. itu kan.
ya mungkin kalau nggak isu yang tragis nggak keren gitu mungkin. Kurang laku gitu ya Jadi Mbak. kayak iya, soalnya udah banyak juga kan kayak di festival-festival itu emang lebih fokusnya itu ke isu-isu gitu apa. Itu sih. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman udah jarang gitu kayak menurut aku orang membawakan cerita tentang ya harapan gitu. Iya, karena itu juga sangat Harapan kan nggak harus happy ending ya, tapi kayak bisa juga dari pola pikir si pemeran utamanya gitu, atau pribadinya gitu, karakternya. Nah, kalau Mbak Rarai sendiri sering ada kesulitan-kesulitan gitu nggak sih kalau misalnya entah dia lagi nulis skenario atau pas mau penggarapan filmnya? Pasti sih, karena apa ya, kesulitannya itu sendiri. Sebenarnya aku tuh kalau buat cerita sebenarnya nggak jauh-jauh dari personal aku sendiri gitu, yang emang terdekat dari aku gitu. Kalaupun aku misalnya mengangkat isu juga yang emang dekat sama aku juga gitu, Di yang sekitar. bisa aku olah dengan sederhana gitu, yang emang lebih dekat gitu. Aku nggak mau mengambil cerita yang jauh dari aku gitu. Dan aku juga kalau apa ya, menulis gitu, aku pengennya riset gitu, aku nggak mau instan gitu, jadi pengen sebenarnya mateng gitu. Itu sih, jadi aku nggak mau sekedar permukaan, pengen dalam gitu. Kalau untuk teknis-teknis nggak ada ya Mbak kalau kesulitan? Masih sampai sekarang tuh aku masih belajar gitu. Malah kelemahan aku sendiri itu aku akui di teknis gitu sebenarnya, soal di kamera gitu apa. Ya, sebenarnya itu PR aku sebagai nanti menjadi sutradara gitu kan, terjun ke film. Gitu sih. Tapi aku juga bukan berarti mengabaikan kelebihanku. Jadi aku tetap mengasah kelebihanku di situ gitu. Sambil memperbaiki yang Iya. kekurangannya tadi. Ke ya. kreatifnya gitu. Nah, Rarai kan tadi bilang nggak suka yang instan dan pengen lebih dalam lagi kan ngupas sesuatu gitu. Nah, sedangkan sekarang ini kebanyakan khususnya muda-mudi ya mungkin itu lebih suka yang instan-instan gitu. Yang cepat. Yang ringkas. Jadi kalau misalkan apa ya? Kalau di kamera, ya misalkan lagi teater mungkin ya, mungkin kayak males gitu proses latihannya gitu. Jadi pengennya ya udah pentas aja gitu. Gimana nanggepin masalah kayak gitu? Karena kebanyakan juga kan masih banyak tuh yang apa sih? Ya mau serba instan lah. Ya udahlah, yang penting tampilnya aja gitu. Kalau latihannya mah nanti-nanti gitu. Ya aku malah kalau instan tuh, misalnya aku jadi sutradaranya, aku takut gitu, aku ngerasa nggak bertanggung jawab gitu kalau jadi sutradara. Karena resikonya ya aku bakal bertemu dengan penonton yang luas gitu, yang nggak tahu penontonnya seberapa gitu, tapi kan setiap penonton juga pasti punya pemikiran masing-masing, impresi sendiri gitu. Cuman ya balik lagi, aku punya tanggung jawab gak gitu, aku punya latar belakang kenapa aku ngangkat cerita itu nggak gitu. Jadi nggak cuman ya udah sekilas cerita ini karena emang musiman isunya begitu, COVID, yaudah aku angkat gitu. Tapi apalagi bahkan juga kalau mau mengangkat secara personal juga kan juga perlu mempelajari psikologi gitu, gimana secara batin lebih dalam. Nggak cuma permukaan aja yang sekedar orang umum tahu gitu kan. Makanya aku kalau misalnya mungkin juga kelemahanku juga gitu, kalau disuruh cepat gitu ketika buat sesuatu tuh sebenarnya agak kadang stres, terusik gitu. Tapi ya gitu, tergantung. Kalau misalnya itu emang urusan dari kampus gitu, tugas, terus disuruh menyutradarai film ini, ya udah paling idealis aku yang aku turunin gitu. Karena ini emang kebutuhan kampus supaya aku nggak stres, nggak pusing, ya udah. Emang biasanya berapa lama sih tugas-tugas pembuatan film gitu dari kampus sendiri? Satu project gitu. Sebenarnya kalau di kampusku sendiri tergantung gitu, kayak tugasnya seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak buat film esai gitu, atau film pendek tapi per individu, terserah. Sebenarnya tergantung orang sih, ada yang juga seminggu, ada yang 3 hari. Tergantung deadline-nya sih, sorry. Tapi kalau kayak syutingan proper gitu, dia
untuk TA, untuk film workshop gitu, untuk ujian UAS, ya dia 1 bulan proses sebelum syutingnya itu. Dan itu Hampir 2 bulan. individu tugasnya. Kalau yang Kayak misalkan UAS gitu. kalau UAS jadi tergantung sih, ada yang emang individu gitu ya. Tapi kalau kayak film proper itu ya barengan sama teman-teman. Tim gitu karena kolektif kan. Dan jadi kan sekelas itu berapa orang, Rarai? Kalau di kelasku tuh ada hampir 30-an lah. Itu fokusnya sutradara semua? Enggak. Oh enggak, Oh, beda-beda. beda berarti. Iya, beda-beda. Jadi campur semua gitu. Tapi nanti pas film workshop gitu semester 5 dan TA-nya itu baru kelihatan gitu mana fokus kemana. Oh gitu. Itu dari awal emang udah kita nentuin sendiri pinginnya kemana gitu Mbak. Ya kalau aku nentuin, tapi ada juga yang temanku tuh yang dari awal masih bingung gitu fokusnya mana, nanti pas semester 3 gitu baru menemukan gitu. Jadi kalau mata kuliah mas secara umum sama ya berarti? Iya, dia masih mempelajari apapun, tapi tetap fokusnya tuh ke film gitu, matkulnya. Gitu sih. Nah, kalau misalnya kan bahas TA nih tadi Mbak, kan di akhir nanti itu bakalan outputnya itu bakalan buat suatu project film gitu kan Mbak. Nah itu biasanya dana-dana dari itu dana pribadi semua berarti ya? Kalau TA iya. TA iya dana Ya, pribadi. tapi kalau kayak untuk UAS tugas-tugas barengan gitu biasanya iuran. Tergantung. Nah kalau misalnya buat project nih Mbak, biasanya kan kita butuh aktor-aktor tuh. Nah nyarinya tuh di mana biasanya kalau Mbak Rarai? Atau misalnya kita ngunjungin sanggar-sanggar teater, atau kita nyari nawarin ke teman-teman atau gimana? Sebenarnya ya bisa juga gitu datang ke agensi gitu atau ngajak teman-teman teater yang di Jogja gitu untuk jadi talent tuh juga bisa gitu. Cuman aku balik lagi sebagai sutradara itu punya referensi look yang seperti apa, terus nanti dari timku sendiri tuh yang nyari gitu, ini sesuai dengan kriteria apa enggak, ada castingnya juga gitu sih. Kira-kira cocok nggak nih kalau Bisa siapa aja sebenarnya, ada juga anak tari juga diajak main film gitu, yang bukan fokus ke seni peran. Sekarang ada aja yang model, yang tari itu bisa jadi pemain film sekarang. Nah selama apa ya, film yang udah Rarai produksi ini nih tentang apa sih? Apakah memang beda-beda temanya gitu? Apa? Sebenarnya berurutan gimana ya? Waktu sebenarnya masih sih. Kalau awal-awal itu aku fokusnya ke sosial, tentang anak-anak gitu, harapan, mimpi. Sampai sekarang tuh masih tetap personal gitu. Yang nggak jauh dari diriku sendiri. Bahkan kalau untuk tugas itu ya mau nggak mau kan tuntutan yang penulisnya itu bukan aku gitu. Jadi kadang isu-isu sensitif gitu apa. Kalau untuk aku sendiri aku lebih ke personal gitu kalau buat film. Jadi kalau tugas itu kita dikasih naskah nih, terus kamu yang garap gitu atau gimana sih? Enggak, ada proses seleksinya juga, siapa calon sutradaranya, calon penulisnya, tapi ada juga dosennya gitu yang ngasih skenario dia, terus Kita yang gimana garap. gitu. Minum lagi ya. Aus. Aus, panas. Gimana ya? Punya orang tua yang seniman itu gimana sih? Kita kan nggak tahu, maksudnya gimana ya? Ya kita nggak tahu ya memang. ya bangga, seneng, tapi ya biasa aja. Gimana ya ngomongnya? Kan maksudnya Biasa aja. nggak, maksudnya kayak udah sehari-hari, jadi kayak maksudnya kalau di rumah ya nggak ngeliat dia sebagai seniman ya, sebagai bapak, ibu gitu. Iya. Mungkin kalau aku berjarak, aku bukan anaknya, mungkin kayak ya wah gitu. Cuman karena ya bapak ibu aku ya biasa aja gitu, hubungan anak sama orang tua gitu. Ya kalau ya bangga gitu. Ya bangga banget gitu. Soalnya anak tunggal ya? Iya. Satu-satunya. Satu-satunya lagi. Jadi ada, pasti ada lah ya apa ya? Pengen punya temen di rumah gitu. Sebenarnya nggak punya adik juga udah banyak sih di rumah tuh. Iya, rame terus sih ya. Rame latihan teater gitu. Oh iya, tadi juga kan main teater udah cukup banyak ya? Iya. Waktu itu ikut gerapan apa sih? Antropodipus ya?
Iya, punya waktu Kak pas Ipnu? di Padang, isi Padang, itu aku baru pulang dari Itali, terus diajakin buat apa, ikut garapan Anthropodipus gitu. Yang lain kan udah pernah nyoba kan, bukan nyoba, udah pernah pentas gitu di Taman Budaya ya waktu itu, Iya, ya, sebelum ke gitu. Padang. Jadi udah punya koreo sendiri kan, udah tahu dialognya gimana, gerakan, karena lebih banyak silat kan, bela diri gitu. Nah kemarin tuh cukup berat buat aku karena punya waktu cuman seminggu, jadi aku harus ngapal banyak gerakan gitu. Dalam waktu Silat seminggu gitu. gitu. Iya. Seminggu belum dialog, seminggu apa hampir 2 minggu gitu. Jadi kayak tiap hari gitu. Yang nangis iya gitu apa, karena kan gerakan ya gitu. Bela diri. Jadi nggak mudah gitu buat aku karena nggak biasa kan kalau di seni peran jadi aktor yang apa, Bela diri gitu. bela diri gitu. Oh, kita nyontek gak apa-apa kan? boleh Nah, nyontek ini di ya? teater ada Nyontek. Umang-Umang tahun 2005. Ini naskah gimana sih Umang-Umang? Apa ada umang-umang banyak gitu? Enggak. Sebenarnya aku itu waktu itu masih umur berapa ya? 5 tahun. Wow, 5 tahun. 5 tahun aku belum Jadi TK belum kayaknya. bener-bener belum TK. mendalami apa ceritanya itu gimana gitu. Jadi ya ikut aja gitu. Yang ikut. Ikut aja. Jadi anak-anak preman kali ini. Wow. Masih kecil. Mungkin yang lebih serius tuh yang ya tahun-tahun yang lebih dekat. Mbak Kakak, kita dari tadi ngobrol tapi kita nggak tahu loh rumah Mbak Rara itu di mana. Astaga, iya juga. Biar penonton juga Iya, biar penonton bisa datang ya. Boleh nggak Rai kalau main? Ya boleh. Boleh. Tapi bawa sesuatu lah. Tapi ngeri kalau misalnya penonton tahu gitu kan rumah gue. Aduh, iya juga. Datengin Bahaya, apa agak gitu. serem. Kayaknya pada tahu deh pasti. Di mana Rai rumahnya? Kan itu tadi ditanya. Di BKP. Di PKP di atas pokoknya. Di Kemiling. Iya, kalau mau tahu nanti Biar bisa cari tahu. Iya, chat Naomi juga bisa. Nah, Rara juga pernah juara 1 cipta puisi tahun 2014. SMP ya? Iya, SMP. FLS 2N. SMP apa SMA sih? SMP. SMP. itu. Terus ada juara 1 cipta Oh, ya, puisi aku- nasional di Istana Cipanas. Ini eventnya emang apa sih, lomba dari Itu FS2N. Oh, FS2N Emang juga. tiap tahun kan itu festival seni buat pelajar kan, anak-anak dari SD, SMP, SMA gitu. Gitu. Kalau aku waktu itu ikutnya cipta puisi. Cipta puisi itu nyiptain puisi, nulis puisi gitu. Tapi nggak dibacain ya kan, Mbak? Enggak. Gitu sih. Jadi ada tema tertentu, terus aku kalau ketika provinsi itu aku belum tahu temanya. Jadi ketika lomba baru tahu pas di tempat gitu. Jadi aku langsung ngarangnya di situ gitu. Kalau yang pas di kota aku udah tahu gitu temanya apa. Nah, selain pentas apa tadi, Umang-Umang, terus Anthropodipus. Anthropodipus, ada nggak naskah-naskah lain yang udah dimainin Rarai? Terus pentasnya di mana? Nyai Ontosoro itu waktu SD, Bumi Manusia, dari Bumi Manusia itu kan. SD. Jadi anak seorang orang Prancis. Jadi Pelukis. gimana tuh naskahnya? Samurai. Apa? Bahasa Perancis juga? Ya ada bahasa Indonesianya, ada juga dialog bahasa Prancisnya gitu, tapi nggak banyak. Terus Nyai Ontosoro, abis itu Arugugat, abis itu Visa, karyanya Gunan Muhammad, Itu tentang orang-orang yang mau pergi ke Amerika, itu sebenarnya mengkritik soal visa kan, karena susah gitu dapet, susah gitu orang mau pergi ke Amerika karena dulu masih stereotip orang-orang Muslim kan ke Amerika. Terus kisah-kisah yang mengingatkan, habis itu Anthropodipus, sama ya udah itu sih. terakhir Anthropodipus. Oh sama kursi-kursi. Jadi kalau di Nyai Ontosoro waktu itu masih Taman Budaya. Kalau Visa waktu itu Salihara, di Taman Budaya juga pernah. Terus kisah-kisah yang mengingatkan, aku lupa Taman Budaya pernah nggak ya? Di sama satunya Ubud Writers Readers and Festival di Ubud Bali. Terus kursi-kursi itu di Taman Budaya, terus di Jepang. Sama Di Jepang juga. Anthropodipus itu
di isi Padang. Oh sama waktu di Italia aku ikut teater juga, Oh, ikut pentas. itu emang ada garapan juga di sana? Atau memang Aku lupa ya pelajar-pelajar itu Karena susah satu bikin pertunjukan gitu atau gimana? Enggak sih, itu rame orangnya gitu, nggak cuman aku sendiri gitu. Cuman aku nggak jadi pemeran utama, sebenarnya itu jadi karakter tambahan gitu sama sutradaranya. Tapi lumayan dapat dialog yang banyak juga, bahasa Itali. Bahasa Italia. Ya menurut aku tantangan juga kan untuk bisa beradaptasi berteater pakai bahasa Itali gitu dialog. Jadi selama keseharian di sana apa sih bahasanya, bahasa Inggris atau Itali. bahasa Italia? Bahasa Itali. Oh, bahasa Itali. Kalau awal-awal aku bahasa Inggris, tapi ada beberapa teman yang aku ajak ngobrolnya bahasa Inggris, tapi dominannya Italia. bahasa Itali. Itu kan lumayan lama, setahun. Itu sampai pulang ke bawah nggak? Nanti ngomong sama Masih bapak pakai bahasa Itali gitu kan? masih tuh kayak baru pulang terus aku ngulang kelas 3, kadang kayak lupa beberapa kata gitu Sampai gitu ya? bahasa Indonesia. Terus pas waktu pulang tuh aneh gitu, orang ngomong bahasa Indonesia tuh aneh gitu. Awalnya tuh masih kayak kurang lancar gitu bahasa Indonesia, tapi karena sengaja aku aktifin gitu, maksudnya di kelas waktu itu aku aktif bertanya, berpendapat, ya makin lama kayak Balik lagi. ya terbiasa. Tapi sekarang masih bisa nggak tuh bahasa Italia dikit-dikit, Mbak? Masih, tapi ada beberapa kata yang emang lupa gitu, karena mungkin jarang dikomunikasikan gitu keseharian, karena kan udah biasa ketemu orang yang ngomongnya bahasa Indonesia kayak gitu sih. Berarti sangat ini ya, mempengaruhi ya itu Iya, bahasa keseharian kita. bahasa Inggris, bahasa Itali gitu waktu di sana. Oh, ini ada pertanyaan dari netizen. Nah, Rara ini kan terkenal gimana ya? Kita tahu Rara itu sangat dari kecil tuh Dari produktif kecil, banget iya, udah kan. banyak banget kegiatan dari yang belum buat puisi, sekolah, iya, dari kan, Mbak. udah Main produktif bikin teater. puisi, baca main teater dan lain-lain. Rara pernah gak sih main becek-becekan? Dikiranya aku serius banget gitu ya. Dari kecil tuh udah tua gitu. Ya, aku juga seperti anak yang lainnya juga gitu, nggak alien gitu apa. Kayak aku masih tetap main juga gitu dengan temen-temen. Cuman aku dari kecil tuh kebanyakan menghabiskan banyak waktunya tuh ikut latihan teater di Taman Budaya. Jadi pulang sekolah terus nggak lama itu aku ke Taman Budaya, pulang malam gitu jam 11 gitu apa. Jadi ya tapi tetap menikmati masa anak-anaknya gitu. Kadang main sama teman-teman perumahan atau sambil gitu kayak istirahat atau pulang sekolah sama teman-teman SD gitu. Ya naik gunung lah, ke air terjun lah. Aku juga berpetualang sebenarnya orang. Sebenarnya ya enggak seserius itu juga ya dari Iya, tetap enjoy gitu. Cuman aku punya ya pemikiran sendiri gitu. karena di apa ya? Beda lah pasti Iya. cara berpikirnya karena Dengan anak-anak yang dulu kan Naomi masih main apa sih? Main masak-masakan pakai pasir, pakai iya, tanah gitu. tumbuk-tumbuk. Sudah ketua banget. Nah, Mbak Rarai kan udah lama tuh di Jogja. Mbak Rarai sendiri punya seseorang nggak sih gitu ya, spesial gitu kan? Yang di rumah ini nggak penasaran gitu, Rai. Siapa tahu ada yang mau deketin tapi takut udah punya cowok gitu kan? Tenang ya, sabar. Kita tunggu jawaban. Kalau di Jogja nggak ada sih, Oh, berarti ada di tempat Lampung lain. berarti. tapi adanya di sini. Oh, yang mana ya? Yang mana? Di mana ya? Aduh, yang itu ya. Iya, kayaknya yang nganterin tadi ke sini tuh. Oh, Ada. ada, tapi jawabannya ada. Jadi ya sabar ya. Jadi LDR tuh Mbak, Jogja Lampung. Iya, LDR. Nah, nggak kerasa udah dikasih warning. Nggak kerasa ini udah mau sejam. Mungkin apa ya? Terakhir deh, pesan Rarai untuk teman-teman di luar Teman-teman yang sana, ada. untuk kita sebagai muda-mudi lah. Kalau pesan dari aku ya, menurut aku terus belajar, terus bahagia gitu. Karena menurut aku kenapa terus bahagia? Apalagi di sosial media itu kan udah terlalu berisik gitu dengan problematika macam-macam kan. Isu inilah, isu itulah. Ya harus tetap bahagia karena aku ngeliat banyak anak muda itu yang
kesehatan mentalnya tuh nggak baik gitu. Yang sebenarnya juga dia baik-baik aja tapi apa ya, mendiagnos dirinya itu nggak baik-baik gitu. Ya tetaplah menjadi anak muda yang bahagia, ceria, berkarya, belajar gitu. Tuh, Gitu sih. Pesan dari Mbak Rarai. Iya, tetap berjiwa muda. berjiwa muda, forever young. Iya. Gitu sih. Udah. Ya, jadi teman-teman, itulah dia perbincangan kita bersama Dara Cantik Jelita dan berprestasi Mbak Rarai. Saya Naomi. Saya Mika. Sampai jumpa di episode Lampung Kultur selanjutnya. Bye-bye. Bye. Udah kan? Malu-malu kamera. Makanya gue ke bawah terus. Udah sampai jumpa gitu dong. Gitu. Udah kan? Cerah. Tuh kan jadi tawar. Ini udah. Agak kurang fit juga mungkin. Enggak kok, kitanya memang Enggak sih. ini pertama kali juga. Tadi habis kelas gitu, Aduh. tadi tuh. Sibuk. Seharusnya selesai jam 3 kok jadi lewat. Tadi kan maksudnya kalau selesai jam 3 punya spare waktu. Untuk siap-siap gitu. Iya, untuk di sini gitu kan istirahat gitu. Tanya ngaret. Tanya iya, banyak yang dibahas gitu. Lumayan Mau buat lama film. Yang apa bahas skenario lah gitu-gitu. Jadi akhir tahun tuh magang. Jadi buat semester 5 tuh dipadetin 2 bulan tuh. Dipadetin lah pokoknya belajar yang praktek film gitu kan buat penilaian. Buat memenuhi SKS sih sebenarnya buat magang. Magang itu praktek gitu ya, Mbak? Enggak, ya magang, aku magang di production house nyari film-film layar lebar gitu yang Oh, sama aja kayak kita ngajuin diri, sama aja kayak magang-magang anak yang lainnya gitu. Iya. Tapi berarti magangnya di industri film ya? Iya. Kalau kita kan di PKL di mana aja sih ya kan? Di kantor-kantor. Di kantor-kantor. karena fokusnya film kan, jadi magangnya Jadi, gitu. budak korporat. Kalau televisi mungkin beda lagi, magangnya ke talk show kan bisa gitu. Oh iya iya. Dan aku lihat kayaknya seru ya di dunia film gitu deh. Di Tapi belakang pasti capek layar. banget. Cuman ya lapangan, cuman kan enaknya di teater kan orangnya itu aja, jadi udah mengenal karakter orang-orangnya gitu. Kalau di film tuh setiap produksi Ganti. Bisa berubah. bisa berubah pemain kru Oh, kru juga ya berubah ya? bisa berubah gitu. Maksudnya kalau yang produser sama penulisnya bisa aja tetap dialah gitu loh. Misalnya bisa aja temen deket aku gitu mereka. Tapi kalau kayak kru lain itu bisa berubah. Jadi ya sebagai sutradara itu ya itu adaptasi lagi apa mana karakter setiap orang kan beda-beda gitu. Iya iya. Gitu sih. Jadi karena kebiasaan di film gitu sekarang. Ketika ikut latihan teater yang intens gitu kan tiap malam, itu ngerasa kayak agak aneh gitu. Karena mungkin di film kan cuman ya pintas gitu aja gitu. Sekali berapa selesai gitu. Ya, kalau di teater kan intens, konsisten. Nah, itu yang mengguncang lagi gitu kan, dipertanyakan apa yang ngerinya tuh mut-mutan. Apalagi cewek kan, Mbak. Apalagi kalau PMS udah. Itu beda. Ya beda lah ya. Akhirnya mut-mutan gitu kan, nggak bisa gitu latihan teater mut-mutan. Iya sih. Kadang latihan, kadang nggak kadang latihan. Sebenarnya itu yang diuji gitu karena udah orientasinya masuk ke film kan. Kalau di film Kamu kan pernah nggak Ray, apa kamu yang jadi aktor di film gitu? pernah. Pernah juga. Waktu itu ya tugas, bantuin punya temen, bantuin punya kakak tingkat, bahkan pernah juga film sendiri, main sendiri, yang budain sendiri gitu. Bisa kayak gitu ya? Bisa, tapi itu buat tugas sih kalau yang aku main sendiri kayak gitu. Jadi kalau di teater kan kayak monolog gitu kan? Enggak juga, beda ya? Ya main sendiri tuh ya bisa aja aku ketemu dengan apa pemain yang lain gitu. Oh. Aku yang nyutrain terus. Tapi kalau kemarin tuh ya pemainnya cuma sendiri. Bener-bener sendiri? Ya emang karena konsep ceritanya Iya. begitu gitu, pengennya pemainnya cuma satu, nggak berdialog kayak gitu. Sama nggak sih proses apa ya pendalaman karakter di film dengan di teater gitu? Ya seharusnya aktor di film juga bisa sedalam seperti di teater gitu, karena emang seni peran kan di teater, di film gitu. Cuman kadang ya itu aku heran gitu, kayak
aktor-aktor film yang udah terkenal bisa 1 tahun tuh mainin beberapa film, sedangkan untuk mendalami karakter gitu, dia memahami peran tuh kan juga butuh jangka waktu yang panjang gitu. Buat 1 film tuh menurut aku bisa berbulan-bulan gitu. Menurut aku ya, cuman sekarang udah banyak gitu kayak 1 aktor dia dalam setahun paling 1 bulan tuh bisa berapa film. Tuh aku kadang mempertanyakan tuh dia bener serius mempelajari seni peran atau atau hanya sekedar-sekedarnya aja gitu. Apa ya udah gitu, apa karena uang gitu. Iya sih. Bisa jadi sih. Uang. Lagi-lagi Uang ya nggak apa-apa juga sih. Iya nggak apa-apa juga ya sih.